Kalau punya Mbak Sari, actionnya yang mana nih? Kegiatan yang selanjutnya yang mana? Punya Mbak Cici. Mbak Cici mana nih? Sebentar, jangan ditulis di sini dulu ya, biar aku akses aja ya. Tadi mana itu punya Mbak Cici? Sebentar, aku cari dulu. Punya Mbak Cici nih, working in Hong Kong, I have so many friends. Gitu aja juga boleh. Many friend berarti lebih dari satu. Jangan lupa S-nya. Ini bisa, working in Hong Kong, I have many friends. Oke, nanti example-example yang lain bisa dicek melalui PR ya. Kemarin juga kan mengerjakan PR juga tentang ini kan. Oke. Nah, sekarang oh, nggak apa-apa, Mbak. Mbak Sevia nih dipanggilnya siapa nih? Aku. Aduh. Mbak Jubah. Oh, nama aslinya maksudnya Binti. Binti Sofia gitu maksudnya. Baju, bakul baju. Halo. Nggak apa-apa ya teman-temannya sambil bercanda ya. Jangan dong, itu kan usahanya mbaknya. Nah, wah Mbak Sri datang. Wah, selamat datang. Oke, sekarang balik lagi nih. Balik lagi ya. Yang terakhir, to state a permanent activity or describe a characteristic. Nah, kalau dalam buku kita lihat nih. Halaman 5.21 sudah dibuka semuanya. Sudah ya. Wah, iya kah? Sri-nya ada 2. Sebentar aku mau bersin, sorry.
Di sini lagi dingin banget. Semalam sih 14 derajat, sekarang aku nggak tahu berapa. Jadi aku jadi sering bersin-bersin terus suaranya agak bindeng gitu. Maaf ya. Di sana 16. Wah, lebih hangat ya. Nah, di sini kita lihat nomor 4. Bila kita ingin membicarakan sesuatu dan kadang-kadang mengenai orang, digunakan untuk karakteristik permanen. Contohnya lihat, I live in a house overlooking the lake. Nah, di sini kan dia tinggal di rumah tersebut kan ya. Nah, rumahnya itu letaknya di depan danau. Jadi tiap hari bisa melihat keadaan yang di danau. Misalkan, wah, danaunya airnya tenang. Banyak orang yang misalkan di sana berdatangan ngeliatin danau. Nah, di atas danau misalkan ada apa? Berarti dia bisa melakukan kegiatan yang setiap hari melihat ke arah danau dan memperhatikan yang terjadi di danau tersebut. Waalaikumsalam, Mbak Munanti. Gimana kok dipanggil Mbak Muna? Kemudian yang kedua, the corridor joining the two rooms is very narrow. Nah, di sini koridor yang mana yang sangat sempit? Itu loh, koridor yang mengarah ke dua ruangan. Ya kan? Gimana? Kalau yang ini ngerti nggak? Jadi menggambarkan sesuatu karakteristik benda. Halo? Gimana nih, balik lagi ke modul nggak? Belum seberapa paham, aku ulangi lagi ya. Jadi kalau yang 4 ini menjelaskan tentang karakteristik suatu hal yang kita bicarakan. Misalkan soal yang nomor pertama nih, I live in a house overlooking the lake. Nah, misalkan kita lagi nyari rumahnya. Ini rumahku misalkan ya. Nah, teman-teman yang lain pada nanya kan, Miss, rumahnya yang mana sih? Itu loh yang menghadap ke danau. Nah, bisa kan di situ, oh, rumah yang menghadap ke danau berapa, yang mana gitu. Oh, yang itu, yang temboknya warnanya hijau atau merah kayak gitu. Halaman 5.21 sekarang. Nah, kemudian contoh yang kedua juga nih. Lihat, the corridor joining the two rooms is very narrow. Koridor ini kan menjelaskan bahwa ada satu koridor yang sangat sempit kan. Nah, ada yang nanya, koridor yang mana sih yang sempit? Itu loh, yang joining the two rooms, maksudnya yang mengarah ke dua ruangan tersebut gitu. Jadi kan kita bisa menggambarkan karakteristik si sesuatu atau benda yang kita bicarakan sebelumnya. Benda yang pertama dibicarakan apa tuh? Yang I live in a house overlooking the lake. Berarti bendanya apa? Atau objeknya yang mana? Yang diomongin apa? Rumah kan? I live in a house overlooking the lake. Rumah yang mana sih yang kamu tinggalin? Itu tuh yang menghadap ke danau gitu kan. Berarti itu membicarakan si rumahnya kan? Ya, a house, betul sekali. Nah, sekarang kalau yang kedua, the corridor joining the two rooms is very narrow. Yang diomongin apa? Yang koridor. Iya, berarti yang dibicarakan koridor.
Nah, sekarang coba bikin satu kalimat. Jangan langsung ditulis ya. Raise your hand dulu, nanti baru aku akses pennya. Nanti aku pusing lagi. Kalimatnya bergulung-gulung karena kecepetan. Oke, siapa yang bisa buat satu kalimat? Siapa yang mau coba? Yang terakhir nih, state a permanent activity atau describe a characteristic, misalkan menggambarkan karakteristik suatu benda atau sesuatu. Misalkan apa coba? Mbak Cici coba ya. Oke, silahkan. Ntar aku kasih whiteboard yang baru nih. Nah, punya Mbak Sari, kita tinggal tambahin verb ing di salah satu di yang paling belakang. Nih, I like the rose road blooming in front of your house. Itu bisa. Saya suka bunga mawar yang sedang mekar di halaman rumahmu. Saya suka bunga mawar. Bunga mawar yang mana? Itu loh, yang berbunga atau yang sedang bersemi di halaman rumahmu, seperti itu. I like the red rose blooming in front of your house. Ya, ketahuan ya, ternyata Mbak Sari suka bunga mawar. Oke, kalimatnya bagus. Nah, sekarang siapa lagi? Nanti setelah Mbak Cici siapa lagi yang mau aku akses? Jangan cepet-cepet loh ditulis di situnya.